warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah tadi sudah kita periksa, kita koreksi tentang PR yang kita berikan kemarin. Alhamdulillah ya, rata-rata sudah bisa membedakan antara na'at dengan man'ut. Cuman yang masih terjatuh dalam kesalahan adalah ketika membenarkan atau menyalahkan. Itu yang masih banyak salah. Adapun ketika kalimat ini na'at, ini khobar dan semisalnya, alhamdulillah bisa membedakan. Ya. Khusus untuk Pak Evan butuh murojaah ya. Sudah lama libur Pak Evan. Soalnya kemarin kan nggak ikut pemanasan ya. Jadi istilahnya memori-memori lama itu masih dibekukan sama Pak Evan. Belum dicairkan. Nah, begitu. Baik. Di situ di soal terakhir yang benar hadzar rajulu, ar-rajul pakai alif lam. Ya, ar-rajul menggunakan alif lam. Kenapa menggunakan alif lam? Dikarenakan di situ nanti ya dia sebagai badal. Ya, sebagai badal. Sedangkan muhandis ya atau hadzar rajulu mudarrisun ya, atau muhandis nggak usah pakai alif lam karena dia statusnya sebagai khobar. Dan khobar itu harus nakirah. Ya, khobar harus nakirah. Jadi hadzal rajulu muhandisun jadidun. Sudah? Kemudian yang kedua rumah putranya menteri yang baru bagus sekali. Ini sengaja buat panjang biar antum bingung mana yang khobarnya, mana yang naatnya. Gitu ya. Jadi kalau secara arti, maka kemarin kita katakan untuk mengetahui dia statusnya sebagai apa di dalam kalimat, yang pertama harus tahu artinya dulu. Sehingga kita bisa menebak, oh ini statusnya sebagai ini atau kedudukannya sebagai ini. Gitu ya. Lah, secara arti kan rumah putranya menteri yang baru itu bagus sekali. Jadi bagus di situ i'rabnya sebagai apa? Khobar. Kalau khobar maka nggak boleh pakai alif lam. Satu. Yang kedua, dia khobar dari apa? Dari rumah. Sedangkan rumah mudzakkar maka pakainya jamilun, nggak pakai jamilatun. Gitu ya, jamilun jiddan. Kalau jiddan aman ya, jadi dari sononya sudah begitu dia. Nah, kemudian yang di depan rumah putranya menteri itu susunan mudhaf ilaih bertingkat. Ya, susunan mudhaf ilaih bertingkat. Baitu di situ mubtada plus mudhaf. Kemudian ibni di situ dia mudhafun ilaih, makanya dikasroh bukan ibnu. Plus dia sebagai apa? Mudhafun ilaih. Plus jadi mudhaf. Kemudian al-wazir dibaca al-waziri dikarenakan dia di situ apa? Mudhafun ilaih. Al-jadidi pakai alif lam itu bisa dua ya. Kalau antum al-wazirnya pakai alif lam, maka al-jadid pakai alif lam. Kalau al-wazirnya nggak pakai alif lam, maka al-jadid nggak pakai alif lam nggak apa-apa. Ya, cuman rata-rata antum semua pakai alif lam. Al-waziri, al-jadidi, jamilun jiddan. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan dari PR tersebut, monggo sebelum kita masuk ke tema pembahasan.
Pak Tio? Yang terakhir Pak. Yang terakhir jamilun. Kenapa? Karena dia khobar dari rumah. Yang bagus kan rumahnya kan? Di situ kan predikat dari rumah kan? Sedangkan rumah mudzakkar baitun. Pak Evan? Ada yang tanyakan? Pada bikin nomor yang liman hadis saati. Baik, liman hadis saati salah, yang benar saatu karena di situ nggak ada huruf jer. Huruf jernya hanya masuk kepada man. Setelah itu dia pengaruh kepada kata setelahnya. Gitu ya. Pak Eka, ada yang tanyakan? Barangkali yang tanya Ustaz, kenapa salah? Disalahkan. Ya nggak tahu kan juga kenapa salah di situ. Sudah? Bu Ajeng ada yang tanyakan? Bu Sri? Bu Lutfi? Aman ya? Anda lihat yang perempuan aman, alhamdulillah. Nggak ada masalah. Gitu ya? Aman. Walaupun kemarin bingung-bingung, alhamdulillah aman ini. Gitu ya? Nah. Sudah? Bisa kita nambah? Baik ya. Sebelum nambah, Ana latihan dulu benar atau salah dulu. Ya, benar atau salah supaya antum bisa membayangkan kenapa benar dan kenapa salah. Kan gitu ya. Kalau bapak-bapak, ya pokoknya salah semua. Nah. Baik. Monggo diperhatikan ya soalnya. Ya kelihatan? Kelihatan? Kurang ya, dikit lagi. Baik, monggo dilihat. Habis itu kita koreksi benar atau salah. Benarnya di mana, salahnya di mana. Ini ada Pak Evan ini, seru ini. Ada pendapat yang baru nih. Ghurfatu.
Ghurfatu al-mudiru al-jadidati al-ba'idati jiddan minal faslu. Ini kan satu paket untuk bapak sama ibu-ibunya, jadikan satu. Ya, jadi di double paket komplit ini, Pak. Sekarang ini aja caranya. Anak tunjuk satu dari antum, kemudian antum nunjuk yang salah mana, kemudian antum benar. Nggak usah semua, satu aja, satu orang satu-satu. Ya, satu orang satu-satu, bisa milih. Ya, satu orang satu-satu. Ya, dari sekian banyak kalimat kata ini, antum bisa milih satu tok aja, yang menurut antum salah. Gitu ya. Kalau suruh semua mikir, pusing nanti. Sudah? Yang Ana maukan, Anda bantu dulu ya. Yang Ana maukan dari arti ini, monggo, Bu Lutfi, Anda maunya ngomong apa ini? Kira-kira Anda mau ngomong apa dari kalimat ini? Ruangan kepala sekolah yang baru itu jauh sekali dari kelas. Baik, itu yang Anda maukan. Iya, ruangan kepala sekolah yang baru, ya jauh sekali dari kelas. Itu yang Anda maukan dari kalimat ini. Ya, itu yang Anda maukan dari kalimat ini. Yang barunya kepala sekolahnya atau ruangannya? Ya, itulah tugasnya antum mencari yang barunya kepala sekolah. Untuk pertanyaan Pak Hardi ini yang baru ini ruangannya atau kepala sekolahnya, seringnya itu dia sifat untuk kata yang keduanya, walaupun boleh dua-duanya, cuman keseringannya itu untuk kata yang kedua atau mudhofun ilaihnya, begitulah. Walaupun bisa juga dijadikan mudhofnya, bisa juga, boleh aja. Ya, cuma di sini kan kita nggak pingin membuat perdebatan panjang ya. Ya, oh ini gini loh. Boleh, dua-duanya boleh. Cuman kita maukan di sini untuk kalimat yang kedua. Jadi ruangan kepala sekolah yang baru. Ya, kalau Anda maukan yang pertama jadi apa? Ruangan yang baru kepala sekolah, kan begitu. Anda nggak mau gitu. Anda maunya ruangan kepala sekolah yang baru. Jadi yang baru siapa? Kepala sekolahnya. Ruangan kepala sekolah yang baru jauh sekali dari kelas. Sudah? Pak Evan. Ruangan kepala sekolah yang baru. Ruangannya kepala sekolah yang baru. Sudah, ruangannya kepala sekolah yang baru. Sekarang yang baru siapa, Pak? Udah. Ruangannya kepala sekolah yang baru itu jauh sekali dari kelas. Sudah. Jenengan Pak Evan, satu aja dari sekian banyak ini, antum pilih satu mana yang menurut jenengan salah atau semua salah. Monggo Pak, satu aja nggak usah banyak-banyak. Ghurfatun. Di situ ghurfatun harusnya. Kenapa? Karena
Khobar mubtada Pak. Oh, ini dingin tambah dingin Mas. Iya, soal suasana tambah panas nih, harus didinginkan. Pak Ivan mikir dulu, Pak Ivan masih pusing ini. Pak Eka, sampean pilih mana salah Pak? Oh, cari yang aman Pak Eka. Pak Eka cari yang aman. Mana yang salah Pak? Kenapa harus faslu kok nggak faslu? Karena ada min. Oke. Bu Lutfi, milih yang mana? Yang salah? Al-jadidu. Jadi nggak pakai tamar buto. Terus harokatnya kas gini. Al-jadidu. Oke. Nanti ya, terakhir baru kita benerkan nanti bener apa salah. Nanti aja belakangan. Oke. Pak Tio. Hidup tuh harus memilih, Pak. Antara benar dengan salah. Al-ba'idati. Al-ba'idi. Oke, al-ba'idi. Begini Pak. Al-ba'idi. Itu tugas sampean, dia cari dulu. Pak Prambudi, monggo. Kalau jidan nggak usah dibeneri. Udah bener dia. Yang mana itu? Al-ba'idi nggak pakai alif lam, jadi harusnya ba'idun. Oke, ini pendapat yang lain ini. Begini Pak, ba'idun. Oke. Al-jadi rujuk jadi ini. Al-jadidi, bukan jadidu. Oke, kita ikuti. Udah ini aman jadidi? Oke, Pak Tafikin. Al-mudiri. Oke, di sini salah jadi ini. Harus al-mudiri begini. Sudah? Baik, Bajeng. Burfatul mudiri al-jadidi ba'idun jidan minal fasli. Udah, nggak ada yang butuh dibenerin? Tidak. Bu Sri? Sama, nggak ada yang butuh dibenerin? Ya, baik. Benar. Jadi yang benar sudah ini. Ya, ini hilang. Ini 2 hilang. Kemudian yang ini hilang. Ini yang benar sudah. Ghurfatul mudiri al-jadidi ba'idun jiddan minal fasli. Gitu ya. Pertanyaan sekarang. Ba'idun, karena dia statusnya sebagai khobar, dan khobar itu harus nakirah, tidak menggunakan alif lam. Gitu Pak Prambudi? Ya. Baik, soal untuk Bu Sri. Kenapa di sini ghurfatunya nggak pakai alif lam? Kan dia sebagai mubtada. Ini pertanyaan Pak Evan ini. Mubtada itu di awal. Kok nggak pakai alif lam dia? Ruangannya, bukan ruangan itu. Kenapa memangnya kalau ruangannya? Nah, karena dia mudhof tidak boleh diberi alif lam. Jadi statusnya dia mubtada, oke, memang harus ma'rifat. Tapi kasusnya ini apa? Dia double tingkatannya, maka menang mudhofnya, tidak boleh pakai alif lam. Oke. Ghurfatul mudiri al-jadidi. Jadi kalau secara status di sini, ya kalau secara status ghurfatu mubtada plus apa?
mudhaf. Kemudian al-mudiri mudhafun ilai. Al-jadidi naat. Naat dari mana? Dari al-mudir. Ba'idun khobar. Khobar dari mana? Dari hurfatu. Oke. Hurfa dari hurfatu. Saya ini belum selesai ya. Nanti kita lihat lagi. Minal fasli aman. Pertanyaan selanjutnya. Ada masalah selanjutnya nih. Bu Ajeng, ba'idun sudah benar itu sebagai khobar di situ? Nggak ada yang butuh direvisi? Iya, ada yang direvisi. Ada yang butuh direvisi? Ba'i, Ba'i? karena menerangkan ulangannya ini. Taib. Harusnya ba'i dah. Tuh, kaidahnya benar karena dia khobar, cuman karena yang disifati mu'annas, ya, maka dia pun harus mu'annas. Jadi ba'idah tun. Ya, karena kaidah mubtada khobar harus sama dari sisi apa? Mudzakkar mu'annas. Pak Evan pripun, Pak? Kayaknya kok semakin panas semakin banyak bintang-bintang di langit, Pak. Masya Allah. Ya. Jadi orang kalau belajar bahasa Arab belum pusing, belum belajar bahasa Arab. Kalau sudah pusing, jadi bener. Oh, ini udah belajar bahasa Arab. Ya, dan kita berharapnya barangkali selesai jilid 1 kita bisa pindah apa? Ke baca kitab Arab gundul. Ya, langsung baca kitab gundul gitu. Pakai kaidah nahwu dan shorof. Itu Masya Allah. Ini karena sini kan kaidah nahunya hanya mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Sedangkan kaidah nahu itu banyak sekali. Tapi kalau ini sudah paham, insya Allah masuk ke sana lebih mudah. Ya, karena ini sebagai muqaddimah pendahuluan untuk memasuki jenjang yang lebih apa? Lebih apa Pak Tio? Lebih terjal Pak ya. Nah, Masya Allah. Baik, kita masuk ke kitab. Dan ini Masya Allah loh, kita perjalanan ini antum sudah tahu, oh ini mubtada, ini khabar, ini harus mudhaf, ini mudhaf ilaih. Dan itu Masya Allah itu. Memang pelajaran bahasa Arab itu dia seperti apa namanya ini? Seperti spion, mau nggak mau antum harus toleh dia. Ya, kalau nggak antum toleh kecelakaan. Rating oke sudah ini, rating kanan, tapi nggak lihat, ya nggak lihat spion kan, belakang ada nggak main nenggo aja selesai. Iya Pak Evan kan? Ya, iya, walaupun rating tetap harus lihat, mau nggak mau harus lihat spion, gitu ya, lihat belakang dulu. Yang belakang nggak boleh disia-siakan, ditinggalkan nggak boleh, tetap harus dilihat, gitu ya. Kalau lihat mendepan toh, oh nggak bisa, harus kadang-kadang lihat spion ke belakang. Oh ini pelajaran sebelumnya ada mudhaf ilaih, ada mubtada, ada jar majrur. Kalau kita nggak melihat ke spion atau nggak lihat ke belakang, itu minal faslu bisa bener itu. Dia minal faslu. Kenapa? Ya sudah benar enak minal faslu. Tapi kalau orang lihat spion enggak, itu ada min, ada huruf jar, maka dibaca minal fasli, gitu ya. Masya Allah. Dan orang belajar bahasa Arab itu keunikannya, kelebihannya nanti ketika dia membaca hadis dan semisalnya, itu dia bisa lebih mengerti makna dengan lebih lebih istilahnya lebih jelas. Seperti contoh misalkan suatu pembahasan fikih atau pembahasan adab lah tentang masalah wudhu ketika mau tidur. Dianjurkan wudhu ketika mau tidur, itu apakah semua tidur ataukah hanya tidur malam? Kan gitu. Kan kalau secara bahasa Indonesia kan disunahkan berwudhu sebelum tidur. Kan gitu. Lah tidur kan banyak. Atau Pak Evan cuma malam, Pak? Pak Evan cuma malam ya? Nah, apakah cuma malam ataukah semua tidur harus berwudhu? Kan begitu. Lah, itu dikaji oleh para ulama. Kata para ulama, lafadz hadisnya idza ataita matja'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya matja'. Lah matja' itu kalau dikembalikan ke dalam bahasa Arab, itu tempat yang digunakan untuk tidur malam.
Ya, karena orang Arab atau manusia secara umumnya kalau siang itu tidurnya nggak menentu. Ya kan Pak ya? Tidur nggak menentu. Bisa di kantor, bisa di meja, ya bisa di kursi, ya bisa di musola, nggak menentu. Tapi madja itu tempat khusus yang digunakan untuk tidur malam. Ya, jadi yang dimaukan dengan syariat wudhu tadi kembali kepada apa? Maunya orang Arab karena lafadznya lafadz Arab. Oh, madja. Jadi apa? Digunakan atau disyariatkannya wudhu ketika hanya tidur malam. Gitu loh yang mau kan. Oh, madja. Kalau secara bahasa Indonesia kan apa? Tidur. Wah, masuk semua. Pagi wudhu sih. Ya, siang wudhu lagi. Malam wudhu lagi. Enggak, yang dimaukan apa? Hanya ketika tidur malam. Ya. Itu Masya Allah. Dan masih banyak lagi makna-makna yang lain. Ya, makna-makna yang lain. Seperti maknanya istaiqadha. Itu artinya kan bangun. Ta'arra. Ya, ta'arra juga bangun. Cuman bedanya istaiqadha bangun setelah tidur. Kalau ta'arra itu bangun di tengah malam. Terbangun begitu. Ya, terbangun. Itu lafaz-lafaznya banyak digunakan tapi maknanya berbeda-beda. Gitu. Jadi istilahnya gampang. Oh, ini lafaznya begini, maknanya begini. Jadi enggak istilahnya tidak langsung memukul rata semua pembahasan hukumnya begini itu dengan apa? Kembali kepada kalamnya orang Arab. Kenapa? Karena Al-Qur'an datang dengan bahasa Arab. Hadis juga datang dengan bahasa Arab. Maka mau nggak mau untuk memahaminya kita kembali kepada pemahamannya orang Arab atau salafun saleh, gitu ya. Kalau difahami sendiri pakai bahasa dan logika orang Indonesia nggak masuk, nanti nggak nyambung, gitu ya, nggak nyambung. Baik, kemarin terakhir kita pembahasan tentang naat man'ut. Coba dibaca ulang Pak Pramudi. Ketentuan antara naat dan kata yang disifati, sifat dan kata yang disifati. Ketentuannya bagaimana? Pertama, harokat harus sama. Baik, yang pertama antara sifat dengan yang disifati harokatnya harus sama. Ingat, harokat harus sama. Yaitu maksudnya ketika yang sebelumnya yang disifat itu kasroh, maka sifatnya juga kasroh. Kalau yang disifati itu dhammah, maka dia juga dhammah. Terus selanjutnya begitu. Yang kedua, Harus sama dalam hal nakirah atau makrifat. taib harus sama dalam hal nakirah dan ma'rifat. Seperti ini. Ketika al-mudir ma'rifat, maka sifatnya juga al-jadid pakai ma'rifat. Tapi kalau seandainya misalkan nggak pakai, misalkan mudirin jadidin, gitu ya, mudirin jadidin, ya sama-sama tidak menggunakan alif lam. Terus Yang ketiga, dalam hal mudzakkar atau muannas. saya dalam hal mudzakkar atau muannas. Makanya di situ pakai al-jadidi. Kenapa? Karena mudir mudzakkar, bukan pakai al-jadidatu. Gitu ya. Terus Yang empat, dalam hal jumlah. dalam hal jumlah, tapi ini belum kita pelajari. Ya, belum kita pelajari, maka kita tunda. Kita masuk ke tamarin, latihan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Monggo, Bu Lutfi dibaca dengan kaidah naat man'ut mubtada khabar. Itu dikasih gundul sama beliau, biar kita juga gundul. Monggo nomor 1, Bu Lutfi. Artinya murid yang Taib. Muhammad adalah murid yang lama. Taib, lanjutnya Bu Ajeng. Ada jika sebelum jadidun jadidun la huwa tabibun jadidun. Apakah lelaki itu guru yang baru? Tidak, dia dokter yang baru. Ahsan, Bu Ajeng. Ya, Bu Sri, Bu Sri.
darsun sahur. Ini pelajaran yang mudah. Tuh, mudah katanya Pak. Pak Tio, iya Pak? Baik, monggo Pak Tio. Abbasun tajirun syahirun. Abbas pedagang yang terkenal. Baik, syahir itu sama seperti masyhur. Ya, terkenal. Abbasun tajirun syahirun. Oke, Pak Prambudi. Bal-balan, Pak. Bilal itu, Pak. Nama orang, Pak. Bilal nama orang, Pak. Bilal muhandisun kabirun. Bilal guru yang besar. Kok guru? Insinyur. Insinyur yang besar. Ya, Bilalun muhandisun kabir. Ya, jadi insinyur yang besar. Pada fikih. Apa Pak artinya? Bahasa Inggris, bahasa yang susah. Bahasa Inggris, bahasa yang susah. Setuju Pak? Setuju nggak Pak? Nah, jadi pernah anak ketemu sama temen, dia tuh Masya Allah, pinter bahasa Inggris. Ya, anak bilang, enggak, bahasa Inggris itu susah. Enggak, susah bahasa Arab katanya. Susah bahasa Arab. Anak bilang, enggak, susah bahasa Inggris. Lalu lihat, kalau bahasa Arab kan tulisannya babun, dia bacanya babun. Kalau bahasa Inggris kan enggak, anak bilang. Tulisannya B, A, B, I. Apa bacanya? Baby, kan? Bukan apa? Bukan. Kan begitu, bacanya beda. Jadi susah bahasa apa? Bahasa Inggris. Enggak, pokoknya enggak. Nah, terus ketemu teman yang senior, terus dibilangi sama mereka, sebenarnya susah nggak susah itu tergantung sudut pandangnya kita aja. Kalau kita menganggap bahasa Inggris itu susah, ya bakal susah. Demikian pula kalau kita menganggap bahasa Arab itu susah, ya juga bakal susah bahasa Arab. Maka apa? Yang butuh dibenahi adalah mindset kita terhadap pelajaran tersebut. Itu aja. Kalau kita mindsetnya, wah bahasa Arab ini susah. Tenang Pak, susah. Beneran susah. Misalkan ini, kayak kita mau kerja ke Surabaya, harus lewat Gedangan. Jam kerja. Ya, jam kerja ini. Itu kan jelas apa? Macet teruwet nggak karu-karuan pokoknya. Begitu. Belum truknya, belum lampu merahnya, belum ini. Pokoknya campur jadi satu itu. Ya, bahkan ada akun itu buat apa? Bisa kalau orang puasa berangkat, buka sahur juga di situ bisa. Nah, itu kalau kita mikirkan susahnya, berangkat nggak? Nggak ngira berangkat Pak, nggak berangkat, nggak iso ya. Itu kalau orang mikirnya apa? Mikir yang negatif, yang nggak enak-enak, nggak berangkat. Tapi kalau dimikirkan insya Allah semacet-macetnya tetap sampai, tetap berangkat, ya tetap berangkat gitu loh. Oh sudahlah, nggak asal lewat Gedangan, lewat apa? Tol aja langsung, kan gitu kan? Ambil yang apa? Ada alternatif. Maka semua itu tergantung kita melihatnya dari sisi mana kita aja. Seperti di sini beliau mengatakan al-inkliziyatu lughatun sa'batun. Ya namanya susah dan mudah itu semuanya hal yang apa? Relatif. Ya, relatif. Beliau mengatakan begini bukan maknanya bener nih, ini Syekh aja ngomong bahasa Inggris itu susah. Beliau tuh paham 12 bahasa. Ya, semua beliau pelajari bahasa. Intinya tadi kembali kepada kita, dan itu nasihat yang dinasihatkan oleh senior kami waktu itu, ya pokoknya tergantung antum melihatnya aja. Ya. Sebenarnya kalau dikaitkan antara semua bahasa itu pasti ada kesamaan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Cuman beda istilah. Sama kayak Indonesia seperti apa? Ada apa namanya SO gitu kan, SPOK. Dalam bahasa Arab juga ada, cuma dengan istilah-istilah yang berbeda. Ya, dengan istilah yang berbeda. Baik, monggo Pak Evan.
Apa Pak? A'anta. Apa arti a'anta? Ente? Iya Pak. Ente paham sama Mbak. Kalau anta nggak Pak? Lelaki kaya. Nah, apakah kamu seorang laki-laki yang kaya? Terus Pak, masih lanjutannya itu. Lah, ada rajulun fakir. Tidak, saya lelaki fakir. Nah, ya laki-laki yang fakir. Kalau kata Ustaz Abu Hudzaifah, fakir miskol. Ya, fakir butuh kan? Miskol. Baik, Pak Eka. Fakiratu madinatu fakir. Tanwin, enggak tanwinnya diperhatikan. Fakiratu madinatun kabiratun. Nah, artinya Khairul kota yang besar. baik. Bu Sri, monggo. A'anta mudarisun qadimun la ana mudarisun jadid. Apakah kamu guru yang lama? Bukan, saya guru yang baru. Masya Allah. Bu Lutfi. Hamidun tolibun kaslanun la huwa tolibun mujtahidun. Baik, untuk kasran belum kita senggol ya. Nanti insya Allah. Apakah Hamid murid yang malas? Tidak, dia murid yang rajin. Masya Allah. Sebenarnya apa itu namanya? Sesuatu yang bisa membuat kita bahagia ketika kita belajar bahasa Arab. Ya seperti ini. Dulu antum suruh kasih begini, bisa dibaca nggak? Oh, sekarang antum bisa baca. Itu Masya Allah. Itu kemajuan yang antum dapatkan. Dengan mengingat seperti ini, alhamdulillah bisa baca. Padahal gundul ini. Ya, padahal gundul tapi bisa baca. Ini jadi maknanya antum sudah ada kemajuan. Kecuali ketika antum suruh baca masih nggak bisa. Nah, jadi apa? Maju nggak, mundur ya. Iya. Dan Masya Allah, ana bilang antum lebih cerdas daripada ana. Ana dulu ketika belajar Durusulullah ini. Ya karena dulu nggak dikasih tahu sama guru yang terhafal begini dan misalnya. Juga kita waktu itu memang masih kecil. Ana pas suruh baca gini bingung ana. Ini apa ini bacaannya? Bener-bener guru nggak bisa kebaca. Ya nggak bisa kebaca. Jadi dulu alhamdulillah itu sering dapat hadiah. Ya, ayo kom, zaman dulu. Ayo, ini angkat tangannya. Ceples, lumayan, gitu kan. Masih nggak bisa, ayo, apa namanya celananya angkat dikit. Apa nih Pak? Cetis, cetes, lumayan. Itu Masya Allah itu. Iya, Masya Allah itu kadang kalau kita gitu tuh Masya Allah. Zaman sekarang, nggak bisa Pak. Ya, zaman sekarang. Masya Allah. Tapi nyatanya Masya Allah mental zaman dahulu kuat. Ya, lanjut. Saya ini ceplas dikit besok nggak masuk benar. Ya, nah, pancen beda Pak. Generasi, gitu kan ya, beda generasi. Kalau jenengan kan generasi apa Pak? X. Nah sekarang generasi Z. Bahkan apa setelah Z? Alpha, apalagi generasi itu ya. Masya Allah. Sandwich ini. Nah, Masya Allah. Anda lihat itu. Oh gitu, sekarang zamannya begini. Ya, kata mereka zaman sekarang, anak sekarang itu kelihatannya ini kayak stroberi manis gitu kan. Greget no. Tapi ketika dipegang dikit, hancur dia. Lemes. Sudah. Itu anak zaman sekarang. Katanya begitu. Oh gitu ya. Sudah. Ya, karena zaman sekarang kan anak kecilnya sudah teknologi sudah ngerti dia. Antum kasih HP itu dia bisa melakukan sesuatu yang kadang orang tuanya nggak bisa. Nggak bisa orang tua. Dia bilang saya bisa begini. Itu Masya Allah gitu. La haula wala quwwata. Baik. Sekarang latihan kedua. Do fil faraghi fil jumalil atiyah na'tan munasiban. Do letakkanlah fil faraghi pada tempat yang kosong
fil jumalil atiyah pada jumlah yang akan datang na'tan munasiban, naat yang sesuai. Jadi kita diminta untuk memberikan naat, yaitu memberikan sifat. Contoh, Khadijatu thalibatun apa? Begitu ya. Khalidun tajirun apa? Disuruh kasih apa sih? Sifatnya. Sudah nih, dikasih sifat. PR, Pak. Ya, PR. Nomor 3. Karena kalau dipikir sekarang nggak tutup nanti Pak. Sudah semakin gelap ini. Pak Evan udah lihat luar aja. Nomor 3. Do fil makanil khali, letakkanlah pada tempat yang kosong fil jumalil atiyah pada jumlah yang akan datang man'utan. Man'ut itu kata yang disifati. Kalau naat kan sifat. Kalau man'ut kata yang disifati. Munasiban yang sesuai. Bedakan ya, kalau yang nomor 2, kita selalu meletakkan naatnya sifatnya. Kalau di nomor 3, kita disuruh membuat yang disifati. Contohnya, al-arabiyatu bla 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 sahlatun. Apa jawabannya Pak Evan? Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Kan begitu ya? Nah, contohnya dikasih lughatun. Ini juga PR. Ya, ini PR. Iqra, bacalah. Anda baca, tolong antum ikuti. Kaslanu, jaw'anu, atshanu, ghadbanu, mal'anu. Kaslan artinya pemalas. Kalau jaw'anu artinya lapar. Kalau bahasa Jawanya apa Pak? Luweh. Ya, ngelih. Atshanu haus. Atshan itu haus. Ghadbanu marah. Ghadbanu marah. Mal'anu artinya penuh. Mal'anu artinya penuh. Di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita sifat yang diakhiri alif dan nun itu tidak boleh ditanwin. Sifat yang diakhiri alif dengan nun tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena dia termasuk kata-kata yang memang tidak boleh ditanwin. Seperti nama perempuan, dulu kita lewati, nama perempuan itu juga tidak boleh apa? Ditanwin. Maka di sini juga kata atau sifat yang berakhiran alif dan nun itu juga termasuk kata yang tidak boleh ditanwin. Jadi kalau ada yang membaca kaslanun, salah. Jaw'anun, salah. Kenapa salah? Karena dari sononya, kaedahnya, kata-kata seperti ini tidak boleh ditanwin. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya nanti al-mamnu minas sarf atau layan sorif. Nanti ada kaedahnya sendiri. Intinya sekarang, sifat yang diakhiri alif dan nun tidak boleh ditanwin. Contohnya, ana jaw'anu. Gitu. Ana jaw'anu. A'anta jaw'anu. La ana atshanu. Limadha al-mudarrisu ghadbanu al-yauma. Untuk al-yauma ini ada kaedahnya, ya dibaca fathah al-yauma, tapi belum sampai. Ini kasusnya nanti sama kayak jidan begitu. Cuman ada keadaan-keadaan tertentu dia dibaca al-yauma, ada keadaan tertentu. Limadha apa artinya? Kenapa al-mudarrisu guru ghadbanu marah al-yauma hari ini? Ya, kenapa guru marah hari ini? Enggak ada jawabannya karena enggak ada yang tahu kenapa alasannya narah. Terus yang terakhir,
Al-kubu mal'anu. Al-kub gelas itu, mal'anu penuh. Ya, gelasnya penuh. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Alhamdulillah, jadi kita selesai dari bagian alif atau bagian A, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk bagian B. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-lughatu, apa artinya? Bahasa. Syahirun, terkenal. Al-madinatu, kota. At-ta'iru, burung. Al-yaumu, hari. Kaslanu, jaw'anu, atshanu, mal'anu, ghadbanu, al-usfuru, burung pipit. Ya, jadi usfur itu ta'irun shaghirun. Semua burung kecil masuk dalam kata apa? Usfur. Ya, usfur. Baik, hal min soal ada yang ditanyakan? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu